Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya semangat sekali ya jawab salamnya. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Ada yang gak masuk hari ini? Ada. Oh ada. Kalau ada ibu cek lagi dan nanti satu persatu siapa yang tidak masuk, kemudian ibu akan isi presensi kalian terlebih dahulu. Denny Permana? Dina Maulida? Nahda? Hadir. Baiklah semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian peroleh, ilmu yang sama-sama kita pelajari hari ini melekat dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan Denny. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Denny, silahkan kembali ke tempat duduk. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kesiapan kalian dalam belajar, baik itu kebersihan kelasnya, kemudian kerapian pakaian, dan juga kelengkapan alat tulis dan sumber belajar. Yang membawa sumber belajar silahkan dibuka, kemudian ditaruh dulu di atas mejanya. Untuk hari ini atribut semuanya lengkap, sudah rapi. Baiklah, biar kita lebih semangat dalam belajarnya, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Untuk yel-yel akan dipimpin oleh Wasilah, silahkan. Yang lain silahkan berdiri. Sudah siap Wasilah? Siap. Nahda siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Semangat kita! Jas merah. Tepuk tangan untuk kelas kalian. Silahkan duduk semuanya. Ini kita akan belajar mengenai sumber sejarah, namun sebelumnya Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Untuk mengetahui identitas negara. Tepuk tangan untuk Anwar, luar biasa. Nahda silahkan. Karena sejarah penting untuk dipelajari. Karena sejarah penting untuk dipelajari. Tepuk tangan juga untuk Nahda, luar biasa. Nah, selanjutnya adalah mengapa sumber sejarah itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Silakan Denny. Nilai sumber sejarah itu tidak ada batasnya, maka dari itu kita harus menjaganya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Denny. Karena sumber sejarah itu nilainya tidak terbatas ya, sebagai kekayaan bangsa. Kemudian kata Anwar tadi, identitas juga. Nah, jadi kita harus melestarikan bahkan menjaga ya dengan baik kekayaan bangsa kita. Salah satunya yang kita miliki yaitu sumber-sumber sejarah. Nah, berikutnya Ibu masih punya beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, kalian kalau belajar sesuatu biasanya ngapain aja? Baca buku, bagus sekali. Ada lagi? Searching di internet. Searching internet juga. Ada lagi? Bertanya ke guru, betul. Ada banyak cara ya untuk belajar. Salah satunya tadi dengan searching internet, membaca buku, kemudian belajar bersama guru. Nah, selanjutnya nih, kalian punya sosmed nggak? Punya. Rata-rata semuanya punya ya. Apa itu? Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter. Wah, lengkap banget ya, semua sosmed punya nih Oiku nih. Oke, kalau kalian
pengguna aktif sosmed. Nah, untuk mengetahui kebenaran, biasanya kan banyak nih berita-berita yang ada di sosmed yang tersebar luas. Untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, biasanya kalian ngapain? Mencari sumber. Mencari sumber. Sumber apa itu? Sumber resmi. Kemudian sumber utamanya berita itu dari mana ya? Nah, tahukah kalian, pertanyaan tadi, apakah itu kalian belajar, kemudian kalian mencari kebenaran suatu berita, itu sama dengan cara kita mengungkap suatu peristiwa sejarah, yaitu melalui yang namanya sumber. Nah, ternyata sumber-sumber itu nanti akan ada pembagian atau klasifikasi atau pengelompokannya. Namun sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai sumber sejarah, kita akan bersama-sama simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada yang mau membacakan tujuan pertama? Silakan Wasila. Analisis konsep dasar sumber sejarah dengan benar untuk mengungkap jati diri bangsa. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua? Silakan Nahda. Membedakan jenis-jenis sumber sejarah primer, sekunder, dan tersier dengan tepat untuk mengetahui sejarah bangsa. Baik, nah jadi dua ini yang akan kita capai bersama di hari ini ya, pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini masih berlangsung secara berkelompok, kemudian nanti akan ada proses pemecahan masalah yang akan kalian lakukan, ada diskusi, kemudian ada presentasi, dan ada tanya jawab. Jadi diharapkan kalian bisa aktif dalam pembelajaran dan juga aktif berliterasi, terutama mengenai sumber-sumber sejarah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga bagaimana kriteria penilaian hari ini. Penilaiannya namanya penilaian otentik, yaitu penilaian yang menghargai setiap usaha kalian untuk belajar. Jadi setiap apa yang kalian lakukan di kelas, apa yang kalian lakukan untuk belajar itu akan dinilai. Jadi jangan lupa aktif supaya nilainya juga bagus. Nah, sebelum kita masuk pada pemecahan masalah, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan sumber-sumber sejarah. Yang pertama, kita mulai dari definisi. Sumber itu artinya apa sih? Sumber, biasanya kalian ketemu kata sumber di mana biasanya? Sumber air. Asal, betul sekali, bagus sekali, udah asal ya. Asal atau sesuatu atau sebuah di mana sesuatu berasal. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan sumber sejarah berdasarkan definisi dari ahli, yaitu Sutrasno. Sutrasno mendefinisikan sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai bahan untuk penulisan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Jadi semua yang kita pakai untuk bahan menulis sejarah itu disebut dengan sumber sejarah. Ya, Ibu akan menginstruksikan kalian untuk menyimak dengan baik sebuah video yang akan membawa kita berwisata ke sebuah museum terkenal di Kalimantan Selatan. Nama museumnya apa? Museum Lambung Mangkurat. Sudah pernah berkunjung ke sana? Sudah. Yang belum, hari ini kita wisata tapi secara virtual dulu. Silahkan disaksikan, diamati, dan boleh juga kalian catat hal-hal pentingnya. Silahkan.
Nah, baik semuanya sudah menyaksikan video mengenai koleksi sumber-sumber sejarah yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Sekarang kalian dapat pengetahuan apa dari video tadi? Silahkan. Benda-benda bersejarah kata Anwar. Nahda? Bukti-bukti sejarah, Bagus sekali, bukti-bukti sejarah di Kalimantan Selatan. Tepuk tangan untuk Nahda dan juga Anwar. Nah, jadi tadi sudah ada gambaran ya, bukti-bukti sejarah yang pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Ada apa aja bendanya? Alat musik dari Kesultanan Banjar, bagus sekali. Senjata, mahkota Sultan Banjar, terus singgasana, betul sekali. Ada apa lagi tadi yang zaman purba tadi? Ada fosil banyak ya. Nah, kemudian kalian bisa nggak sih bedain dari video tadi mana yang termasuk sumber primer, sekunder, dan juga tersier? Bisa nggak? Bisa? Oke, kalau bisa berarti it's time to berkelompok. Saatnya berkelompok, kalian akan menyelesaikan masalah ini secara berkelompok supaya tidak terlalu berat nih masalahnya. Jadi kita akan membagi kelompok terlebih dahulu dan nanti masalah yang akan kalian pecahkan akan kalian tuangkan di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu, namun Ibu tentukan dulu ketua kelompok. Ada Denny. Kelompok 2 ada Dina. Kelompok 3 ada Nahda. Baiklah, ketua kelompok tidak akan berhitung. Yang akan berhitung untuk menentukan anggota kelompok adalah yang di kursi bagian belakang. Boleh dimulai dari Anwar. Baiklah, untuk mengidentifikasi sumber-sumber sejarah yang ada di video tadi, kalian akan menyelesaikannya secara berkelompok, namun akan Ibu bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Sama-sama. Silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksinya. Kemudian di papan tulis juga sudah tertera. Kelompok 1 akan membahas mengenai sumber sejarah primer yang ada di Indonesia dan di Kalimantan Selatan. Kelompok 2 mengenai sumber sejarah sekunder, dan ketiga mengenai sumber tersier. Silahkan mulai berdiskusi dan Ibu akan memberikan juga kepada kalian referensi sumber belajar selain flipbook yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp, boleh juga dibuka. Dan ini adalah referensi kalian untuk sumber belajar. Silahkan mencari data dan fakta sebanyak-banyaknya melalui sumber belajar yang sudah Ibu cantumkan. Boleh dipersiapkan internetnya, silahkan dibuka. Dan jangan lupa kalian membagi tugas di kelompoknya. Karena nanti akan ada apresiasi untuk kelompok terbaik dan akan ada sesi presentasi serta tanya jawab. Silahkan dikerjakan. Mana? Terus nanti contohin sumber-sumber tersier yang ada di Indonesia apa saja, terus yang di Kalimantan Selatan apa saja. Berarti contohnya ada 2. Oke, makasih. Selamat bekerja. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan dalam mengumpulkan bahan? Aman? Oke. Oke, bagus. Dimulai dari penjelasan tentang sumber primer dulu, kemudian contohnya di Indonesia sama di Kalimantan Selatan. Sudah benar langkah kerjanya? Kelompok 2 gimana? Oh, masih cari penjelasan mengenai sumber sekunder ya? Oke, diskusi ya, ini juga. Kelompok 3 semuanya kerja ya, harus aktif nih satu kelompok, jangan sampai ada temannya yang tidak aktif dalam kerjaan kelompok. Jawaban pertanyaan Yuda, Nahda, aktif sekali diskusinya.
Untuk sumber, kalau kalian masih memerlukan sumber-sumber lain selain yang sudah Ibu rekomendasikan juga boleh ya. Tapi jangan mengambil sumber yang tidak ada mencantumkan siapa penulisnya ya. Harus sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah semuanya, waktu kalian untuk berdiskusi kelompok sudah habis. Jadi sekarang saatnya kita untuk sesi presentasi dan juga tanya jawab. Ada yang bersedia menjadi moderator? Bagus, silakan Denny. Dan untuk yang akan presentasi pertama adalah kelompok 1 dengan materi sumber sejarah primer. Silakan Anwar yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada sesi presentasi. Ya, presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sumber sejarah primer. Sumber sejarah primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau dengan alat mekanis hadir pada saat peristiwa itu terjadi. Contoh Tanya dulu kepada Anwar, bisa dipahami nggak pertanyaan dari teman-temannya? Apakah pertanyaan dari teman-temannya bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, apakah kalian sudah menyediakan jawabannya? Sudah siap untuk menjawab Anwar? Silakan moderator, silakan Anwar untuk menjawab. Sekarang jawab pertanyaan dari anak-anak baik. Oke, pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Data yang kita pertanyaannya adalah apa kelebihan dari sumber primer? Oke. Sumber primer memiliki kelebihan yaitu data yang kita peroleh lebih akurat karena data tersebut Nilai langsung kelompok diambil. 2 adalah tentang sumber sejarah sekunder. Boleh dipersiapkan pertanyaan dan sambil disimak penjelasan temannya ya. Kelompok 2 akan menampilkan presentasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di soal masing-masing. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Interpretasi. Interpretasi sebagai fakta sejarah. Untuk dari historiografi berupa publikasi, laporan penelitian sejarah, hasil historiografi perlu dipublikasikan dan diketahui oleh berbagai kalangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh sumber sejarah sekunder yang ada di Indonesia. Rekaman pidato Bung Tomo direkam pada tahun 10 November 1945. Contoh sumber sejarah sekunder yang ada di Kalimantan Selatan. Buku Amuk Banjarmasin yang menceritakan peristiwa Jumat Kelabu. Kelompok 3. Kelompok paling harmonis ya. Kelompok 3 akan menampilkan jawabannya. Silakan Pak. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang sumber tersier. Dan yang kedua adalah buku ensiklopedia sejarah Banjar. Oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Nah, dah penjelasannya? Silakan moderator. Pertanyaan akan dibuka. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan poinku lagi. Sebutkan 3 contoh sumber sejarah tersier. Oke, sebutkan 3 ya. Luar biasa Oiku pertanyaannya ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sumber sejarah yang berupa buku-buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian sejarawan, contohnya seperti bibliografi. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Apakah jawaban dari Nanda bisa diterima? Bisa. Ya. Oke, boleh disimpulkan dulu moderator sebelum nanti kelompok 3 menutup. Saya akan menyimpulkan sumber masalah dan
tersier seperti kata tersier yang ketiga. Tersier adalah sumber Sejarah. terakhir Mhm. yang itu biasanya di dalamnya berisi replika atau juga artefak replika suatu benda bersejarah. Ya. Oke, tepuk tangan. Silakan Nahda, boleh ditutup kemudian kembali ke tempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kan Ibu akan mengulas sedikit bagaimana penampilan kalian dalam presentasi dan juga Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik. Oke, untuk kelompok pertama tadi dari mulai pengumpulan bahan, kerjasama, sampai presentasi semuanya baik dan lancar. Tapi tadi volumenya kurang nyaring sedikit ya Anwar ya. Nanti bisa lebih pede, kemudian harus lebih jelas lagi artikulasi berbicaranya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian tadi kelompok 2 juga sudah sangat bagus dipresentasikan oleh Henny. Kemudian jawabannya juga tadi akurat, semua pertanyaan dijawab habis, bagus sekali. Tapi sama kayak Anwar ya, mempresentasikannya masih sedikit pelan, agak malu-malu nih Henny. Nanti boleh lebih tegas lagi dalam mempresentasikan biar teman-temannya juga semangat dalam menyimak penjelasan kalian ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang kelompok terakhir ini walaupun kelompoknya sedikit anggotanya tapi paling harmonis ya berdua ya. Nah, untuk kelompok terbaik jatuh kepada jeng jeng jeng. Selamat kelompok 1. Kelompok yang lain jangan berkecil hati karena masih ada pembelajaran selanjutnya. Jadi terus tingkatkan kemampuan kalian dalam belajar. Oke, sekarang sebelum kita menyimpulkan dan mereview pembelajaran, Ibu ingin kalian merapikan meja dan kursi kalian terlebih dahulu. Silahkan kembali ke posisi awal. Baik, kalian sudah menyelesaikan sesi presentasi dan diskusi dengan amat sangat baik dan luar biasa. Pertanyaan-pertanyaannya bagus sekali. Selanjutnya kita akan mereview sekaligus menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini. Kalian dapat ilmu apa saja? Siapa yang bisa dan berani menyimpulkan tadi kita belajar apa aja? Silakan Denny. Kita tadi belajar tentang sumber sejarah primer, sekunder, dan tersier. Tepuk tangan untuk Denny. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber primer? Silahkan. Denny lagi, luar biasa Denny. Sumber primer adalah sumber utama yang berkejadian saat itu juga dan pada zamannya. Oh, sejaman ya dengan pelakunya, kemudian sejaman dengan atau benda-benda yang sejaman dengan peristiwa sejarah di mana kapan sejarah itu terjadi ya. Tepuk tangan lagi untuk Denny. Luar biasa, Denny sangat aktif dan juga bersemangat nih. Yang lain dong untuk sumber sejarah sekunder. Siapa yang bisa memberi penjelasan? Silakan Dina. Sumber sekunder itu sumber yang kedua yang dan tidak terjadi pada zamannya. Oke, tepuk tangan untuk Dina, bagus sekali. Tidak terjadi pada zamannya dan dia adalah sumber kedua. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan baik. Artinya sudah cukup menguasai. Namun Ibu masih akan menguji apakah kalian benar-benar sudah memahami pembelajaran kita kali ini. Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Namun sebelumnya kita akan memberi penghargaan kepada peserta didik teraktif dan juga sudah berliterasi sejarah dengan baik hari ini. Peserta pembelajaran terbaik jatuh kepada siap. Selamat untuk Henny. Pertahankan Henny semangat belajarnya dan yang lain jangan berkecil hati kalau belum jadi peserta terbaik, masih ada pembelajaran selanjutnya. Jadi terus semangat belajar sejarahnya ya. Nah, untuk evaluasi, Ibu akan bagikan lembar evaluasinya. Kalian boleh mengerjakan selama 15 menit dan setelah 15 menit harus dikumpulkan ya. Kerjakan dengan teliti. Kalau ada yang kurang dipahami boleh tanyakan kepada Ibu.
Baiklah, waktu kalian mengerjakan sudah selesai, harap segera kumpulkan ke depan. Baiklah, Ibu akan mengulas sedikit terkait evaluasi yang sudah kalian kerjakan. Luar biasa ya, semuanya sudah hampir seluruh kelas bisa menyelesaikan evaluasinya dengan baik. Bahkan ada yang sampai dapat 100. Oke, selamat untuk kelas kalian. Ibu harap kalian bisa mempertahankan pembelajarannya, kemudian semangat terus dalam belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin kalian memberi masukan terhadap pembelajaran kita, apa yang perlu kita perbaiki, baik itu dari segi Ibu sebagai guru atau dari segi kakak, supaya kalian nanti belajarnya lebih baik. Silahkan yang ingin memberi masukan. Oh, sudah ada Nahda, silahkan. Ya, tepuk tangan untuk Nahda. Saran untuk sikap ya dalam presentasi ya Nahda ya, baik moderator maupun penyaji yang mempresentasikan, kata Nahda sikapnya harus lebih tegas dalam berdiri, suaranya, volumenya ya. Kalau Ibu gimana? Apakah sudah jelas terlihat? Oke, untuk pembelajaran ke depan, kalian punya masukan nggak? Apakah itu kegiatannya, atau medianya, atau sumber pembelajaran yang yang sudah dibagikan? Kalian punya saran? Oh, sudah cukup baik. Baiklah, terima kasih ya atas partisipasi kalian hari ini, belajar dengan sangat baik, dan ini juga hasil evaluasinya baik. Namun biar kalian lebih baik lagi memahami pembelajarannya, kalian akan mengerjakan tindak lanjut di rumah, yaitu membuat rangkuman mengenai sumber-sumber sejarah. Rangkumannya boleh diulas di buku paket di halaman 98 sampai dengan halaman 100. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah cukup jelas, terima kasih. Sudah belajar dengan sangat baik. Kita akan mengakhiri pembelajaran, dan Ibu ingin menginformasikan bahwa minggu depan kita akan menjadi peneliti sejarah. Jadi materinya adalah mengenai penelitian sejarah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu supaya tadi kita belajarnya berkah, bermanfaat, ilmunya bermanfaat, dan bisa kalian amalkan di masa depan. Silakan Deni untuk memimpin doa kita. Terima kasih Deni, silahkan kembali ke tempat. Dan anak-anak, tiba kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa bersemangat, kemudian baik sekali dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah, semangat terus belajar sejarahnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sampai jumpa.